warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang di timur, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di sebelah barat. Kabupaten Kendal dijuluki kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren, terutama di Kecamatan Kaliwungu, serta juga dikenal dengan kota seni dan budaya. Moto kabupaten ini Ngesti Widi, yang berarti bahwa niat usaha dilandasi karena mencari ridhonya. Semboyan kabupaten ini, Kendal beribadat, bersih, indah, barokah, damai, aman dan tertib. Nama Kendal diambil dari nama sebuah pohon, yakni pohon Kendal. Dahulu, Batara Katong atau Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di Pegunungan Penjor atau Pegunungan Telapak Kuntul Melayang. Beberapa tokoh dalam rombongannya antara lain terdapat tokoh seperti Ten Kue Pen Jian Lin atau Tekuk Penjalin, Han Bian atau Kiai Gambyang, dan Raden Panggung atau Wali Joko. Penyebaran Islam di sekitar Kaliwungu tidak ada hambatan apapun. Sedangkan memasuki wilayah yang agak ke barat, ditemuilah seorang tokoh agama Hindu atau Buddha, bahkan disebutkan sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendal atau Kaliwungu, bernama Suro Menggolo atau Empu Pakuwojo. Beliau seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu atau Kendal. Beliau juga ahli membuat pusaka. Perjuangan Sunan Katong dalam mengislamkan Empu Pakuwojo tidaklah semudah mengislamkan orang biasa, sebab prosesnya harus melalui pertarungan terlebih dahulu. Sang Empu dan Sunan Katong membuat suatu kesepakatan, jikalau Sunan Katong bisa mengalahkan Pakuwojo, dia akan mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Pertarungan antara keduanya pun terjadi hingga berlangsung lama. Sang Empu tidak bisa menang dari Sunan Katong. Berkali-kali Empu Pakuwojo kalah dalam pertarungan. Bahkan ia berkeinginan lari dan bersembunyi dari Sunan Katong. Kebetulan sekali ada sebuah pohon yang sangat besar, rindang dan berlubang. Oleh Pakuwojo digunakanlah pohon tersebut untuk bersembunyi, dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimilikinya, Sunan Katong berhasil menemukan Pakuwojo dan menyerahlah Pakuwojo. Sebagaimana kesepakatan yang telah ada, kemudian Pakuwojo mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk agama Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama pohon Kondali. Dalam bahasa Arab berarti penerang. Namun, karena orang Jawa tidak fasih dalam berbahasa Arab, maka kata Kondali menjadi Kondali dan menjadi Kendal. Karena disitulah Pakuwojo dibukakan atau diterangkan hatinya untuk memeluk agama Islam dan bersedia menjadi murid Sunan Katong. Sedangkan
Nama tempat di sekitar pohon Kendal disebutnya dengan Kendal Sari. Pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir Jalan Pemuda Kendal. Itu juga dikenal dengan nama Kendal Growong karena batangnya berlubang atau growong. Kendal menjadi kabupaten adalah seorang pemuda bernama Joko Bahu, seorang abdi dalam kerajaan Mataram. Joko Bahu dikenal sebagai seorang mencintai sesama pekerja keras, hingga Joko Bahu pun berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal, bergelar Tumenggung Bahu Rekso. Selain itu, Tumenggung Bahu Rekso diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada tanggal 26 Agustus 1628 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Pada pertempuran tanggal 21 Oktober 1628 di Batavia, Tumenggung Bahu Rekso beserta kedua putranya gugur sebagai kusuma bangsa. Momentum pengangkatan Bahu Rekso sebagai Bupati Kendal dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1014 Hijriah atau 28 Juli 1605. Tanggal tersebut persis hari Kamis Legi malam Jumat Pahing tahun 1527 Saka. Penentuan hari jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Sejarah Kendal juga terdapat di perpustakaan Leiden University, Belanda. Begitulah sejarah singkat tentang asal-usul Kabupaten Kendal.